Di Jepang, semuanya terasa teratur. Kereta datang tepat waktu, orang-orang bergerak cepat, tapi tetap rapi. Mereka tahu persis kemana harus pergi. Dan ada satu hal unik tentang mereka, bukan sekadar bekerja keras, tapi cara mereka memilih bidang yang tepat. Orang Jepang tumbuh dengan satu filosofi yang sederhana, yang sangat kuat dalam menentukan arah hidup. Dan namanya adalah Ikigai. Di Indonesia banyak orang yang ingin pendapatannya naik, membangun bisnis, atau hidup lebih bebas, tapi seringnya itu mentok di satu titik. Biasanya mereka bingung harus belajar apa duluan, atau mulai dari mana. Nah, kalau terus-terusan salah pilih, tentunya bisa buang-buang waktu, bahkan bisa tahunan ya, buang waktu percuma. Tapi kalau tahu persis bidang apa yang cocok, tahu metode yang benar untuk cari duit, apalagi punya roadmap yang nunjukin langkah-langkahnya dengan jelas, maka kalian nggak akan lagi salah arah dan lebih tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Ikigai adalah alasan yang membuat seseorang merasa hidupnya layak dijalani tiap hari. Jadi sebetulnya bukan soal cari duit, tetapi sesuatu yang membuat hidup terasa bermakna dan layak bangun di pagi hari. Nah, di video ini kita akan gunakan versi adaptasinya yang udah pakai Venn diagram kayak gini, karena memberikan struktur yang berguna banget untuk yang mau mulai cari duit di internet. Dan kita juga akan menggunakan AI sebagai akseleratornya. Jadi di akhir video ini, teman-teman akan memiliki langkah-langkah yang jelas, yang cocok dengan personal kalian, yang bisa kalian langsung praktekin hari ini juga. Oke, kita mulai dari dua lingkaran pertama, apa yang kamu suka, dan apa yang bisa kamu lakukan dengan baik. Dua hal ini sebetulnya sering jadi sumber kebingungan terbesar. Banyak orang yang masih bingung dengan apa yang sebetulnya mereka benar-benar sukai, dan makin bingung lagi karena merasa nggak jago apa-apa. Tapi sebetulnya itu cuma masalah framing doang. Kalian nggak butuh passion yang dramatis, atau bakat yang spektakuler. Kalian cuma butuh menemukan aktivitas yang bikin kalian penasaran, dan skill-skill dasar yang sebetulnya udah kalian lakukan tiap hari, cuman mungkin nggak disadari. Nah, kalau kalian masih bingung, kita bisa menggunakan AI untuk menemukannya berdasarkan pola hidup kalian. Saya udah bikin 3 promo khusus, ini agar teman-teman bisa nemuin Ikigai kalian. Ini promonya panjang-panjang ya, tapi tenang, karena nanti bisa kalian download ketiga promo ini secara gratis. Di sini saya pakai ChatGPT, tapi teman-teman bisa pakai lainnya seperti Gemini atau Cloud. Nah, saya masukin promo pertama, dan AI langsung memberikan 5 pertanyaan untuk menggali apa yang kita suka. Ini nggak perlu dijawab seperti ujian ya, tapi anggap aja kayak lagi cerita sama sahabat sendiri. Di sini saya pakai contoh seorang karyawan operasional yang hobi olahraga lari dan maraton. Ini tulis apa aja yang benar-benar kalian suka, walaupun kalian merasa itu bukan sesuatu yang bisa menghasilkan uang, karena nanti sama AI akan dianalisis untuk nemuin kecocokan. Nah, kalau udah selesai, AI langsung masuk ke 5 pertanyaan berikutnya, untuk apa yang bisa kamu lakukan dengan baik. Ini bagian yang kadang bikin orang ragu ya, karena kita sering ngeremehin kemampuan diri sendiri, padahal skill itu nggak selalu berarti hal teknis seperti coding atau ilmu yang didapat secara akademis. Dan di contoh ini saya nulisin profil orang yang tadi, pekerja kantoran yang suka olahraga. Nah, dan hasilnya, ChatGPT merangkum semuanya menjadi passion profile, terus ini ada skill inventory, serta keunggulan unik yang mungkin tidak disadari sebelumnya. ChatGPT juga telah menemukan overlap antara passion dan skill, bahkan red flag atau kekurangan yang harus diperbaiki. Nah, ini penting, karena banyak orang yang cuma fokus ke apa yang mereka suka, tapi tidak sadar kekuatan dan kekurangan mereka sendiri. Padahal untuk jadi solopreneur itu, kita butuh peta yang lengkap. Nah, dari sini kalian akan mulai melihat benang merah dalam hidup kalian. Kadang hasilnya bikin kaget, karena pola yang kalian nggak sadar, AI bisa menemukannya hanya dalam beberapa menit. Tapi itu baru 2 lingkaran doang. Nah, sekarang kita akan masuk ke 2 lingkaran lainnya, yang justru ini lebih menentukan penghasilan, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang membuat kamu bisa dibayar. Saya langsung aja masukin prompt kedua. Di sini kita nggak perlu memodifikasi atau menjawab pertanyaan apapun. Yang penting, prompt kedua ini harus dimasukin setelah output dari prompt pertama. Jadi hasilnya itu benar-benar nyambung dengan profil kalian. Nah, begitu promptnya dijalanin, AI akan melakukan riset secara real time. Di sini AI itu akan mencarikan market yang spesifik dengan tingkat persaingan rendah sampai sedang dan sesuai dengan profil kalian. Oke, nah hasilnya AI memberikan 3 market berbeda. Setiap market dilengkapi dengan target audience yang jelas dan masalah utama mereka. Terus juga ada alasan kenapa harus ditarget dan juga level kompetisinya. Lalu di sini AI memberikan bagian yang paling penting, apa yang membuat kamu bisa dibayar. Jadi di sini sarankan model bisnis digital yang cocok dengan kebutuhan masing-masing market tersebut. Nah, semua model bisnis di sini bisa dikembangkan dengan teknologi, bukan dengan merekrut banyak pegawai, jadi bisa kalian mulai dulu sendiri dari rumah dengan modal minim. Nah, terus AI-nya memberikan satu rekomendasi utama yang paling sesuai dengan Ikigai, plus opsi alternatifnya kalau ingin eksplorasi jalur lain. Dan hasil Ikigai ini akan jadi bahan mentah untuk membangun roadmap 90 hari yang benar-benar personal dan actionable.
Di titik ini kalian bakal punya sesuatu yang lebih besar daripada sekadar passion, yaitu tujuan yang lebih jelas. Tapi di sini kita belum selesai, karena nggak ada gunanya tahu skill, market, atau peluang dan bisnis model kalau kalian nggak punya rencana yang jelas. Lebih tepatnya rencana yang cocok dengan personality kalian untuk dieksekusi sehari-hari. Jadi sekarang saya akan tunjukin gimana cara minta ke AI untuk bikin roadmap 90 hari sesuai dengan ikigai kalian. Saya masukin prompt ketiga. Prompt ini perlu sedikit penyesuaian karena di langkah sebelumnya AI memberikan 3 pilihan market dengan 3 model bisnis. Nah, kita pilih salah satu yang paling cocok atau paling bikin excited, lalu salin dan masukin ke prompt ini. Begitu promptnya dijalanin, AI nggak akan langsung bikin roadmap. Tapi dia akan nanya dulu 2 hal penting terlebih dahulu. Skill apa yang sudah kamu bisa lakukan sekarang dan skill apa yang belum kamu kuasai dan perlu dipelajari. Nah, jadi ini penting banget dan di sini juga udah diberikan daftar skill yang harus dipelajari. Ini harus jawab dengan jujur juga apa adanya, kopas aja dari daftar ini, mana yang udah bisa dan yang belum bisa. Nah, kalau 2 pertanyaan tadi udah dijawab, AI akan mulai menyusun strateginya. Nah, ini hasilnya. Jadi di sini AI memberikan saran platform utama yang paling pas buat kita. Di contoh ini AI memilih Instagram dan alasannya juga dijelasin. AI juga kasih contoh-contoh akun yang relevan untuk dipelajari, tapi ini harus dicek lagi ya, karena AI itu kadang kasih akun yang nggak eksis atau kurang nyambung. Nah, terus di sini ada rekomendasi format konten yang sebaiknya dicoba di awal-awal. Nah, baru setelah itu AI memberikan bagian yang paling penting, yaitu 90 day roadmap. Roadmap ini bukan cuma daftar tugas, tapi memberikan saran langkah-langkah yang bisa kita lakukan setiap minggunya. Jadi teman-teman nggak akan bingung harus ngelakuin apa aja. Dan terakhir di sini AI juga kasih roadmap pembelajaran. Ada resource-nya juga, cuma yang dikasih di sini belum tentu bagus. Masalahnya si AI ini kalau kasih referensi akun orang Indonesia, itu memang suka agak ngaco, jadi harus diperiksa lagi. Ya, tapi minimal di sini kalian bisa jadi tahu ilmu penting yang harus dipelajari agar bisa berkembang. Dan sebetulnya kalau mau belajar gratis, bisa juga belajarnya itu pakai AI. Nah, saya pernah tulis gimana cara yang efektif untuk menggunakan AI dalam belajar 10 kali lipat lebih cepat. Ini nanti linknya saya pasang di deskripsi. Nah, terus kalau misalnya roadmap yang diberikan ini terasa terlalu berat atau waktunya kurang realistis, kalian bisa minta sesuaikan. Nah, di contoh ini saya coba revisi timeline produk launch-nya. Ini saya pindah dari bulan kedua ke bulan ketiga supaya lebih aman juga untuk pemula ya. Dan setelah itu, AI langsung memberikan versi baru dari seluruh roadmap-nya. Dan hasil akhirnya, sebuah peta 90 hari yang jelas, personal, dan bisa kalian jalankan hari ini. Tapi mungkin kalian bertanya, apakah ketiga prompt tersebut bisa digunakan untuk orang dengan latar berbeda? 3 prompt tersebut bisa digunakan untuk teman-teman yang punya background berbeda. Barusan saya juga coba untuk seorang mahasiswa manajemen yang merasa belum punya skill cukup, tapi sebetulnya ia bisa bikin presentasi yang bagus. Prosesnya sebetulnya sama aja, ini yang membedakan cuma jawaban-jawabannya aja. Ada yang penting ini harus detail mungkin supaya hasil analisisnya lebih baik dan lebih akurat. Ya tentunya karena latar belakang yang berbeda, hasilnya juga berbeda. Di sini ChatGPT menemukan beberapa market di dunia internet yang bisa dimasuki. Cuma walaupun ini hasil real-time research, saran saya bagusnya tetap divalidasi lagi secara manual untuk memastikan. Cara validasinya, kita lihat dulu platform utama yang direkomendasikan, terus eksplorasi apakah ada akun-akun yang memang berada di market sama dan apakah audiensnya cukup aktif. Lalu ini hasil roadmap yang diberikan ChatGPT, formatnya sama seperti sebelumnya, cuma langkah-langkah detailnya beda karena disesuaikan dengan latar belakang. Nah, mungkin kalian masih ada pertanyaan di benak kalian. Gimana dengan orang yang latar belakangnya sama sekali tidak berhubungan dengan internet? Nah, barusan saya coba pakai AI yang berbeda, yaitu Cloud, dan saya gunakan profil seseorang yang bekerja di perkebunan, dan ia juga pernah ngebantu orang tuanya bertani. Nah, ini intinya tinggal dijawab aja dengan jujur, detail, serta spesifik. Nah, dari hasil riset, Cloud menemukan beberapa market yang bisa dimasuki. Jadi ternyata cukup besar. Ya, ini hasilnya di luar dugaan saya juga. Dan saran-saran model bisnis yang cocok juga diberikan. Terus ini jawaban dari Cloud itu lebih detail kalau dibanding dengan ChatGPT tadi. Nah, dalam menjalankan, teman-teman juga bisa menerapkan 7 prinsip Ikigai. Yang pertama adalah mulai dari hal kecil, jangan kejar karir besar langsung, jadi fokus aja ke satu hal kecil dulu atau skill kecil yang bisa ditingkatkan hari ini. Kita biarkan aja mengalir dengan hidup, Ikigai yang asli itu tidak memaksa tujuan besar, jadi kita pilih market, model bisnis, dan pelajari skill yang paling dekat sama kemampuan kita saat ini dulu. Nah, ini juga penting untuk harmonis dengan sekitar, artinya pahami siapa yang benar-benar kita ingin bantu. Jadi ini bukan soal mentarget market besar atau jadi terkenal, tapi awali dulu dengan membantu komunitas kecil yang kita pedulikan, yaitu orang-orang yang juga peduli kepada kita. Nah, kita belajar nikmati hal yang sederhana, nikmati proses belajarnya. Jadi di sini prinsipnya adalah naik sedikit demi sedikit, menjadi 1% lebih baik dalam setiap minggunya.
Walaupun nggak 100% sekaligus, tapi tetap terjadi perubahan dalam hidup kita. Karena yang terpenting itu adalah otonomi diri. Ini kita membangun versi bisnis kita sendiri. Nggak harus ikut gaya saya, nggak harus ikut gaya kreator lain atau gaya pebisnis besar. Tapi tentukan ritme kerja kalian yang sesuai energi dan situasi diri kalian sendiri. Nah, dan yang terpenting adalah terima fase jelek dulu saat mulai. Ikigai itu bukan soal kesempurnaan, tapi kita harus bisa menerima ketidaksempurnaan. Konten pertama jelek, skill masih biasa aja, itu normal banget. Yang penting kita pelajari, evaluasi, lalu perbaiki, dan kita terus jalan. Kalau teman-teman butuh sistem yang lengkap, bukan cuma roadmap, teman-teman bisa cek sistem satu orang. Ini sistem yang saya gunakan untuk bangun bisnis digital sendirian dari rumah dan tetap waras. Isinya bukan motivasi, tapi struktur cara mikirnya, alur kerjanya, dan sistem berbasis AI yang bisa kalian pakai bertahun-tahun ke depan. Sistem satu orang ini juga dilengkapi dengan lebih dari 30 super prompt. Tapi kalau teman-teman mau coba dulu 3 prompt Ikigai tadi, ini bisa kalian dapetin dengan gratis. Tinggal join aja ke newsletter Les Milik Kreator, dan setiap 1 pagi, kalian juga akan dapat pembahasan mendalam tentang cara meningkatkan income dari rumah dengan modal minim. Nah, kalau teman-teman udah pernah join sebelumnya, kalian tetap bisa masukin email untuk download, dan tenang aja sistem newsletternya nggak akan kirim kalian email yang double. Untuk linknya bisa dicek di deskripsi video ini.